prodi manajemen. Hadirnya saya di sini, saya ingin menjelaskan materi tentang kerangka kerja manajemen sumber daya manusia di buku pengantar manajemen bab 2 sebagai tugas pengantar manajemen. Oke, yang pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan penggunaan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Yang kedua, ada fungsi-fungsi MSDM. Yang pertama, ada perencanaan kebutuhan SDM. Yang kedua, staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja. Yang keempat, penilaian kinerja kegiatan. Yang kelima, pencapaian efektivitas hubungan kerja. Yang ketiga, ada tujuan MSDM. Yang pertama, memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan kinerja yang tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal. Yang kedua, tujuannya ada mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. Yang ketiga, membantu dalam mengembangkan arah keseluruhan organisasi dan strategi khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM. Yang keempat, ada kebijakan dan kegiatan MSDM. Untuk dapat memahami kebijakan dan kegiatan MSDM dapat dilihat dari suatu pendekatan yang spesifik. Pendekatan tersebut menggunakan MSDM sebagai sebuah cara untuk melakukan rekonseptualisasi dan pengorganisasian kembali peran SDM dan penjelasan ulang tentang tugas dan fungsi Departemen Personalia dalam organisasi. Departemen Personalia mempunyai 4 kebijakan utama, yaitu yang pertama employee influence, yang kedua human resource flow, yang ketiga ada reward system, yang keempat ada work system. 4 kebijakan MSDM tersebut dapat dipahami sebagai strategi dalam mempengaruhi pekerja guna mengarahkan pada tujuan organisasi. Jadi kesimpulannya, secara konseptual MSDM berbeda dengan manajemen personalia. Yang kedua, MSDM dibutuhkan untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan SDM. Yang ketiga, terdapat paling tidak 5 fungsi utama MSDM, yaitu perencanaan SDM, staffing, penilaian kerja, perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja, pencapaian efektivitas hubungan kerja. Di situ ada tujuan MSDM bervariasi menurut konteks organisasi. Kegiatan MSDM meliputi 4 proses generik, yaitu selection, appraisal, reward, dan development. Terus tidak ada teori dalam MSDM, namun demikian di belakangnya berdiri sejumlah teori dari berbagai disiplin ilmu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang